Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita ketemu kembali di Siraman Rohani pada hari ini. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang iman yang membawa keberanian, di mana saya akan mengambil di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia ini tidak mudah untuk dijalani. Bahkan ada satu hal yang mengatakan permasalahan dalam hidup manusia ibarat film yang berseri, di mana akan ada masalah yang silih berganti, satu selesai, satu datang lagi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang tidak menghendaki masalah itu datang. Sekalipun orang itu tidak mengharapkan, masalah itu tetap datang silih berganti dan datangnya tiba-tiba. Masalah demi masalah yang dihadapi seseorang bisa dapat membuat manusia itu hidup dalam keputusasaan dan tawar hati. Nah, kalau kita melihat perikop yang barusan kita baca di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4, kita dapat melihat di sini dan kita dapat belajar tentang hidup dengan iman, yaitu hidup dengan iman yang membuat kita berani bertindak di dalam iman dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4, di sini saya menyoroti dua tokoh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tokoh yang kedua adalah orang yang sakit kusta. Dimana kalau kita melihat di dalam tokoh yang kedua adalah orang yang sakit kusta. Pada zaman itu orang yang sakit kusta itu penderitaannya sangat berat. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di kalangan bangsa Yahudi saat itu ada anggapan bahwa orang yang sakit kusta itu adalah sakit kutukan. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang tersebut hukumnya harus dikucilkan dari keluarga dan masyarakat. Orang kusta ini tidak boleh dekat dengan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang sakit kusta ini mengalami penderitaan tidak saja secara fisik tetapi juga secara psikologi dan juga secara sosial, di mana dia tidak saja dikucilkan dengan keluarganya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya tidak boleh mendekat dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa menderitanya orang kusta ini pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 ini, kita dapat melihat apa yang dialami oleh si orang yang sakit kusta ini. Sebenarnya kalau kita menyelidiki dan kita membaca dengan teliti, dalam hal ini, kejadian ini adalah hal yang tidak lazim. Kenapa? Karena untuk sampai kepada Tuhan Yesus, orang kusta ini sangat susah. Karena status sebagai orang yang sakit kusta yang tidak boleh dekat dengan orang lain, tidak boleh dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, melalui kisah ini, melalui kisah orang yang sakit kusta ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat mempelajari 3 hal pelajaran dalam hidup iman yang membawa keberanian. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu tentang iman yang membawa orang kusta tersebut berani melakukan satu hal yang tindakannya tidak lazim, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 2b mengatakan demikian, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Jadi
Orang kusta ini mempunyai iman untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan dia datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ada satu keberanian untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan ada satu keyakinan yang dimiliki oleh orang sakit kusta ini, yaitu bahwa kalau dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalau dia datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang dia jumpai itu tidak akan menolak dia. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menolong dia, sanggup mentahirkan dia, dan sanggup menyembuhkan dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, permohonan dan apa yang dilakukan oleh orang sakit kusta ini begitu luar biasa. Iman yang begitu kuat membawa satu hasil yang luar biasa. Kalau kita melihat tindakan iman yang membawa keberanian dalam kehidupan si kusta ini, akhirnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membawa satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup si kusta ini, yaitu ada pengharapan, ada kekuatan di dalam hidupnya karena ada Yesus yang akan dia temui. Dan ketika dia datang tersungkur dan sujud menyembah Tuhan Yesus, imannya begitu luar biasa bahwa dia berharap atau memiliki pengharapan bahwa dia akan disembuhkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini adalah satu kata yang membawa orang menjadi berani. Kalau kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Jika tidak, iman itu akan mati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melihat tindakan iman yang dilakukan oleh si orang yang sakit kusta ini, di mana dia mengalami satu keberanian yang luar biasa, dan dia mempunyai pengharapan yang luar biasa dan kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, maka ada satu pengharapan yang membangkitkan dia untuk datang kepada Tuhan Yesus, walaupun itu mungkin sangat susah dan sangat mustahil dan tidak lazim. Tetapi karena iman yang begitu luar biasa, maka ketika dia datang kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perkataan iman. Di dalam ayat 2b, kalau tadi kita boleh membaca di dalam ayat 2a, sekarang kita membaca di dalam ayat 2b. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya ulangi lagi, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah perkataan iman. Hal ini mengajarkan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dan menyatakan iman kita bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi kehendak Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan dapat melihat hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam bagian yang kedua perkataan iman ini, kita dapat melihat di dalam ayat yang ketiga, dari keberanian memperkatakan kata-kata iman, maka membuahkan hasil yang sempurna. Kalau kita melihat di situ dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berani memperkatakan perkataan iman, di situ ada satu kuasa yang sanggup menolong kita dan sanggup membebaskan dan melepaskan segala pergumulan dan beban hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan kita sangat terbatas dalam menghadapi masalah. Maka kita harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Ada kalanya situasi sekitar kita tidak mampu dan tidak sanggup menolong kita di dalam menghadapi masalah-masalah yang saat itu kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dengan keberanian iman kita, dengan keberanian perkataan iman kita, maka ada pertolongan yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kita. Kalau Dia sudah berjanji, Dia tidak akan pernah bohong dan tidak pernah mengingkari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Kebenaran firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian tentang kejadian orang yang sakit kusta ini. Pelajaran demi pelajaran iman boleh kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita selalu melihat situasi di sekitar kita. Kadangkala seringkali kita melupakan Tuhan. Justru kita berharap kepada manusia, kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Tetapi seringkali kita dikecewakan. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar tentang iman daripada orang kusta ini. Iman yang membawa keberanian, sehingga membawa satu kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berani untuk percaya dan berani untuk bertindak. Ketika si kusta ini, orang sakit kusta ini berani percaya dan berani bertindak kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat 4 Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu pesan Tuhan Yesus kepada si kusta. Tetapi kalau kita melihat ayat di dalam ayat paralelnya, di dalam Markus pasal 1 ayat 45, ayat itu justru menjelaskan bahwa si kusta ini memberitakan peristiwa kesembuhannya sehingga menyebar kemana-mana. Ini adalah satu ungkapan sukacita, satu ungkapan di mana dia berjumpa dengan juru selamat, dengan seorang yang tepat dia datangi untuk dapat menolong dia. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di situ kita dapat melihat iman yang hidup yang luar biasa yang membawa keberanian kepada si kusta ini untuk menghadapi situasi yang tidak memungkinkan buat dia, tetapi dia berani bertindak dan berani datang kepada orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang telah menyembuhkan dia. Sehingga sebagai ucapan syukurnya, dia memberitakan siapa yang menyembuhkan dia, siapa Tuhan Yesus itu. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua apa yang disampaikan itu tersebar kemana-mana. Orang mengerti dan melihat siapa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana ada iman, di situ saudara dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang masih berupa potensi, masih tersembunyi, di mana itu akan terjadi dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, janganlah takut di dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Ketika saudara punya iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pergumulan yang Bapak Ibu alami saat ini, jangan Bapak Ibu menyerah, jangan Bapak Ibu putus asa, jangan Bapak Ibu berkata sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada penolong lagi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan Allah yang mampu untuk melepaskan segala perkara yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama saya dan Bapak Ibu belajar untuk hidup di dalam iman yang membawa keberanian kepada kita untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan boleh menguatkan kita semua sehingga kita boleh memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Milikilah iman yang membawa keberanian untuk menjalani hidup Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar dari si kusta tadi, segala sesuatu yang dihadapi oleh si kusta dengan situasinya itu tidak mungkin. Tetapi karena mempunyai iman, maka segala sesuatunya mungkin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh belajar tentang iman yang membawa keberanian dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani hidup ini. Yang kami tahu bahwa kami tidak mudah untuk berjalan seorang diri, tetapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah kami. Di saat kami dalam kondisi lemah, di saat kami dalam kondisi putus asa, di saat kami dalam kondisi
mengalami beban berat, biarlah tangan Tuhan memegang kami, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap berada di dalam Tuhan. Mari ya Tuhan, jamahlah kami, pulihkan kami, bebaskan kami dari segala belenggu persoalan yang mengikat kami, sehingga kami boleh Tuhan mengalami kelepasan, kelegaan, dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami, Bapak Ibu saudara kami yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami semua boleh terberkati dan kami semua boleh dibangkitkan, dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.